Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niloh Komang Sri Mulya Utami dari kelas 4E, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Pendidikan Ganesha. Pada video ini saya akan membawakan materi tentang simetri, refleksi, dan pengubinan. Halo adik-adik di rumah, ketemu lagi nih sama kakak. Nah, hari ini kita akan belajar tentang dasar-dasar simetri, refleksi, dan pengubinan. Nah, adik-adik di rumah pasti udah tahu tentang bangun datar kan? Nah, dalam materi bangun datar, ada materi tentang refleksi, simetri, dan pengubinan. Nah, apa itu simetri? Nah, kakak berikan contohnya. Di sini ada selembar kertas yang berbentuk persegi. Kemudian kakak bagi dua seperti ini. Seperti ini menjadi segitiga. Nah, segitiga ini bentuk dan ukurannya sama. Jadi ini disebut dengan simetri. Dari segitiga ini, simetri yang dibentuk adalah simetri lipat, karena dari suatu bangun datar dilipat menjadi dua membentuk bangun datar yang lainnya, disebut dengan simetri lipat. Nah, jika segitiga ini kita lipat lagi, ini juga membentuk segitiga. Nah, ini namanya simetri lipat. Nah, dari segitiga yang lebih besar ke segitiga yang lebih kecil seperti ini namanya simetri lipat, yang dilipat sekali. Nah, apa itu simetri? Simetri adalah lipatan atau garis yang membagi suatu bangun datar menjadi dua bagian seperti ini, yang memiliki ukuran dan bentuk yang sama. Nah, tadi kakak sudah menjelaskan apa itu simetri dan dasar dari simetri lipat. Nah, kalian sudah tahu bagaimana contohnya simetri lipat seperti ini. Nah, sekarang apa itu simetri lipat? Kalian pasti sudah tahu kan, simetri lipat adalah jumlah lipatan yang dapat kita bentuk pada suatu bidang datar menjadi dua bagian seperti ini. Nah, ini sama-sama segitiga yang memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Itu disebut dengan simetri lipat. Nah, simetri lipat itu tidak hanya segitiga saja, bisa juga persegi yang kita bagi seperti ini menjadi persegi panjang. Nah, yang bentuk dan ukurannya sama. Nah, itu disebut dengan simetri lipat. Nah, tidak hanya segitiga dan persegi saja yang bisa kita lipat menjadi simetri lipat, tapi ada bangun-bangun datar yang lainnya yang dapat kita lipat menjadi bagian yang memiliki bentuk dan ukuran yang sama, seperti trapesium, layang-layang, belah ketupat, jajar genjang, segitiga siku-siku, dan yang lainnya. Kemudian kita akan belajar tentang banyak lipatan yang dapat dibentuk dari bangun datar yang akan membentuk simetri lipat. Nah, tadi sudah kakak berikan beberapa contoh bangun datar yang membentuk segitiga atau persegi panjang seperti ini yang dinamakan dengan simetri lipat. Nah, bangun datar yang lainnya juga memiliki bentuk yang sama atau bisa dilipat menjadi simetri lipat. Yang pertama contohnya adalah persegi panjang yang memiliki dua simetri lipat, kemudian lingkaran yang simetri lipatnya tidak terbatas, kemudian belah ketupat yang memiliki dua simetri lipat, segitiga yang tadi sudah kakak contohkan memiliki tiga simetri lipat, kemudian bujur sangkar memiliki 4 simetri lipat. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang simetri putar. Nah, di sini ada segitiga.
kita akan belajar tentang simetri putar. Misalnya, simetri putar, kita putar ke sini. Membentuk segitiga, kemudian kita putar lagi. Kemudian kita putar lagi, akan kembali ke ukuran yang sama. Jadi, simetri putar adalah jumlah putaran yang dapat dibentuk dari suatu bangun datar, di mana hasil putaran tersebut membentuk pola yang sama sebelum diputar, namun tidak kembali ke posisi awal. Nah, itu tadi contoh dari simetri putar. Nah, sekarang kita akan membahas banyak simetri putar yang dapat dibentuk dari bangun datar. Yang bangun datar yang pertama, misalnya persegi panjang. Persegi panjang memiliki dua simetri putar atau membentuk dua simetri putar. Kemudian lingkaran memiliki simetri putar yang tidak terbatas. Segitiga sama kaki memiliki tiga simetri putar. Nah, belah ketupat terdapat dua simetri putar. Nah, yang selanjutnya kita akan membahas suatu objek yang mengalami refleksi. Nah, sekarang kita akan membahas tentang refleksi. Apa itu refleksi? Refleksi adalah sebuah bayangan dari suatu benda. Misalnya, sekarang kalian bercermin di kaca. Bayangan kalian akan terdapat di kaca yang memiliki bentuk dan ukuran yang sangat persis dengan yang aslinya. Hasil dari refleksi pada bidang Cartesius tergantung sumbu yang menjadi cerminannya. Refleksi tersebut akan memindahkan seluruh titik dengan memakai sifat pencerminan pada cermin datar. Nah, misalkan kalian sekarang bercermin. Nah, setiap inci dari tubuh kalian akan terlihat persis sama dan ukuran yang sama pada cermin. Nah, seperti itulah bangun datar pada refleksi ini. Refleksi juga dikenal dengan pencerminan. Nah, kelompok dari pengubinan beraturan itu adalah segitiga sama sisi, kemudian persegi, dan segi enam beraturan. Nah, kemudian kita akan membahas tentang pengubinan semi beraturan. Pengubinan semi beraturan atau semi regular relation yaitu pengubinan yang menggunakan dua atau lebih segi yang beraturan pada pengubinan setiap titik sudutnya. Nah, bersekutu tiga atau lebih poligon yang beraturan. Jadi, pengubinan semi beraturan akan tertumpuk-tumpuk membentuk suatu pola. Selanjutnya, kita akan membahas tentang pengubinan. Nah, kalian pasti tahu apa itu pengubinan. Jika kalian sering memainkan permainan puzzle di rumah kalian, nah seperti itulah pengubinan. Nah, pengubinan adalah penyusunan daerah-daerah segi banyak yang sisinya berimpit sehingga membentuk bidang secara komplit atau sempurna. Tidak ada bagian yang tidak tertutup. Misalkan seperti ini. Segitiga ini berbentuk segitiga sama kaki. Nah, kita akan menutup segitiga ini dengan segitiga sama kaki pula yang memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Tidak ada celah sedikit pun yang akan terlihat. Nah, begitulah pengubinan. Kita dapat membentuk ubin dengan segitiga-segitiga. Nah, setiap segi empat juga akan membentuk ubin pada bidang pengubinan yang dibentuk oleh segi banyak beraturan disebut dengan pengubinan beraturan. Terdapat tiga macam pengubinan, yaitu yang pertama pengubinan beraturan. Pengubinan beraturan atau regular tesselation
adalah pengubinan dengan suatu macam ubin atau poligon beraturan yang semuanya kongruen. Ada 3 macam pengubinan yang termasuk dalam kelompok pengubinan beraturan. Nah, yang ketiga ada pengubinan setengah beraturan campuran atau demi-regular tessellation. Pada kedua jenis pengubinan dengan ubin beraturan terdahulu, terdapat kelompok poligon yang sama di setiap titik persekutuannya. Nah, artinya jika di suatu titik sudut A terdapat kelompok poligon 3, 4, 6, 4, demikian pula yang terjadi di titik B dan titik sudut persekutuan yang lainnya. Karena pengubinan demi-reguler, jika pada suatu titik sudut persekutuan terdapat kelompok poligon tertentu, maka pada titik sudut lainnya terdapat juga kelompok yang sama. Tetapi di samping itu juga titik sudut yang lainnya yang kelompok poligonnya berbeda dari model pertama. Nah, tadi kakak sudah menjelaskan apa itu refleksi, pengubinan, dan simetri. Nah, jika adik-adik kurang memahami, kalian dapat mempelajarinya lebih dalam lagi. Kakak hanya membahas dasar-dasarnya. Nah, sampai jumpa di video kakak selanjutnya. Om Santi 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 Om.